Halo bro. Ini aku pakai Marini Casio SE Japan. Nambah genre. Sebenarnya ini genre apa ya? Kayak mungkin city bike ya. Genre city bike atau touring. Enak. Ngabuburit hari yang kedua-dua. Start setengah 5, tapi triknya tuh masih luar biasa bro, masih kencang soalnya awannya bersih banget, nggak ada tuh, triknya masih pol. Lumayan sedikit beruntung aku dapat nih sepeda ini, kayak keluaran 2022. Aku dapat unit terakhir tuh, dan ternyata warnanya sesuai yang aku incar. Harganya tuh 9 jutaan. Kalau dibanding city touring yang lain mungkin jauh ya, speknya tuh jauh banget. Alasan nambah genre city touring ini tuh ya biar bisa ngombinasi tracknya road bike dan XC MTB, dan biar lebih cepat juga. Kalau aku cuma ada waktu gue setengah jam, sejam, mungkin bisa aku seling pakai ini. Tanjakan luar biasa. Polygon 44, tapi kurang suka modelnya sih. Kalau dari segi spek ya jauh lah ini kayak Chromoly. Cuma aku suka banget ini model itu, simple, bulat, terus limited juga, Jepang. Kalau yang Pet 4 tuh udah dapat koreknya tuh karbon dan bannya udah 700. Isiannya juga lumayan cakep-cakep tuh. Kalau ini masih ya Altus 8 speed. Alasannya tuh masih pengen nyaman lewat pavingan kayak gini atau jalan jelek. Terus bisa cepat juga, nggak terlalu melusuk. Nih kebanyakan jalan-jalan kecil gini tuh udah di paving soalnya bro. Efek Jokowi 2 periode. Entahlah efek presiden yang satu ini apa, kita lihat MBG ya. Udah kacau tuh videonya di mana-mana. Mungkin aku tuh yang Casio SE ini ya, kalau dibanding Pet 3 aja masih enggak, Pet 3 aja masih apa ya, masih bagus Pet 3 tuh kalau bicara spek ya. Tapi selera tuh emang beda sih bro. Apalagi ini limited ya, nggak bisa dibandingin tuh. Ini tuh alasan aku masih nggak mau road bike kan ya, nggak mau beli sepeda road bike.
ya pengen lewat yang hal-hal kayak gini. Tuh. Kering banget ini. Kemarau udah 3 hari ini, lumayan kemarau. Hujannya lumayan nggak ada. Tuh. Ini sebenarnya aku kalau XC ceria kadang lewat sini sih. Aku balik kadang masih oke lewat-lewat jalan kayak gini, asalkan pompanya nggak kencang-kencang banget ya. Mungkin ini masih satu genre ya sama gravel ya. Aku sih kurang paham ya kalau geometri sepeda gravel atau city touring nih bedanya apa. Kayak tempat duduknya lebih tegak dikit atau gimana tuh coba. Dan masih nggak mau pakai drop bar. Nanti. Oh ya, ini dulu tuh dapet yang kerennya tuh 42 kayak, kalau nggak 46 ya. Jadi gede banget, emang dikhususin buat city bike, city touring. Aku ganti yang Shimano SH32, itu udah lumayan bisa nanjak. Soalnya cuma 8 speed sih bro ini. Asik. Sayang banget ini nggak ada temennya ya. Coba ada temennya oke lah. Ini lumayan curam nih. Kalau hujan ini licin banget, bisa hijau-hijau gitu lumutnya. Oke. Mantap, enak. Kuburan, wih burung bro. Tuh, udah 16.37 bro. Teri itu masih kencang. Masih ada jalan-jalan kecilnya. Tuh ini rusak depan. Soalnya kalau road bike mungkin ban itu apa ya, kecil banget gitu ya, 29 mungkin 32 ya kalau nggak salah sih ya. Jadi ya udah road aja. Dan aku tuh kalau sepedaan tuh nggak mau ngerut banget gitu. Alah males, kayak apa ya, terlalu enduro gitu loh. Bahkan aku tuh masih nggak mau kayak ya, bukan nggak mau atau nggak kepikiran dikit aja mau pakai sepatu klit. Soalnya aku MTB aja yang downhill, apa itu aku masih pakai flat. Apalagi cuma sepeda-sepedaan kayak gini lah, nggak lah. Lumayan, udah dapat 5 kilo nih kita guys. Wah, hentakannya rigid. Ini pompaannya soalnya lumayan kencang, 110 apa 100 ya kemarin, jadi lumayan terasa. Pindah genre enggak sih ya, ini kan sepeda ketiga ya. Dulu 2013 tuh XC Polygon Premier 4.0 XC 26. Terus 2018 aku beli Siskiyou T8, dan 2025 ini 26 ya, 26 aku nambah kemarin ini Casio SE Japan ini. Jadi kayak ngelengkapin aja sih, bukan era ya. Mungkin kalau yang tinggal di perkotaan besar pakai MTB gitu ya agak susah ya cari treknya, harus loading jauh.
Kalau aku tuh masih deket banget, 5 kilo mancal ke atas tuh udah dapet trek MTB single track buat belusukan gitu. Oke, apalagi loading banyak banget seperti yang udah di video lama. Nah ini jadi kayak ngelengkapin aja. Ini biasanya kalau aku gue sejam gitu dapetnya ya 22 kilo atau 20 lah, 20-an lah. Tapi agak mustahil ya kalau pakai MTB. Sejam tuh paling dapetnya belasan, cuma belasan kecil atau berapa. Apalagi di sini elevasinya lumayan. Keluar rumah tuh nggak mungkin dapat langsung flat gitu, nggak ada. Ya seperti ini, turunan dulu, ntar PR-nya tuh pulang itu nanjak. Hei, rel kereta api mulai perkampungan ya, udah perkampungan padat. Wih, udah pada keluar cari takjil orang-orang. Nih jalan raya. Oke. Ini area sekolahan bro, area sekolahan terbesar se-Banyuwangi. Lebih dari 7 atau 8 sekolahan di area sini, mulai SD, SMP, SMA. Tuh kalau ngiri itu Gor Tawang Alun. Ini bannya tuh 650 kali 47. Jadi menurutku masih oke buat ngerut tuh, masih cakep lah, masih bisa tembus di speed 35 atau 40 kalau di flat. Mau belusukan lagi. Nah, belusukan lagi. Nah jadi aku tuh sepedaan tuh masih suka lewat jalan-jalan kecil yang nggak aku pernah lewatin kayak gini. Ini namanya di kawasan Chungking. Lewat jembatan Peroh. Cuaca cerah bro, lapangan. Nanjak. Stasiun Banyuwangi Kota. Wih, driver lagi. Oke. Oke. Wah, debunya. Jadi yang mau maksain ya terserah lah. Tapi aku yakin pasti nggak nyaman. Dan aku pun meskipun maksain ke trek MTB gitu ya, kalau konsepnya ekci ceria gitu, pakai ini pun ya nggak nyaman. Soalnya kadang tuh nanjak gitu, dan makadam batu-batu besar, aku itu yakin nyiksa banget sih. Ya mungkin kalau flat-flat agak gradien tipis-tipis kayak gini masih oke. Dan pavingan, monggo pavingan kayak gini belusukan, pengen cepet juga.
Dan kalau pakai MTB punya aku yang Siskiyou itu di jalur yang sama, mungkin aku belum sampai sini. Jadi itulah setiap pentingnya hal-hal gitu. Kalau si all round ya sebenarnya ya MTB lah, mau trek kemana aja. Tapi efektivitas atau enggaknya kan ya ke masing-masingnya. Dan misal aku tinggal di Surabaya gitu ya, kota besar atau Jakarta gitu, mungkin opsi terbaik tuh ya RB atau sepeda city touring gini ya. Kalau MTB ya agak nyiksa, tapi biasanya kan orang yang punya MTB kan pasti kebanyakan punya sepeda opsi lain kayak gitu. Udah ngaspal, kecil jalannya, cuma 3 meteran gitu kayak. Dan aku tuh suka goes ke tempat-tempat yang syahdu-syahdu gini loh bro, yang nggak bener-bener macet gitu. Aduh, jarang kan kendaraan lewat, hanya 1-2 gitu. Udah 11,5 33 menit kita goes yaw. Lewat rel lagi, kafe gitu tuh. Enak. Ini nih penampakan Marin Nicasio. Nanti ke sana tuh jalannya lewat sampingnya rel. Jadi dari sepeda ini tuh cuma Esa ini nih yang aku ganti. Ini pakai crank 32 tit. Soalnya ini cuma 8 speed bro. Masih dapat Altus. Ini WTB Horizon 650 kali 47. Terus kayak sadel-sadelnya tuh masih bawaan Marin. Terus stemnya juga, handlebar juga Marin tuh. Nah ini nih seri Jepangnya Nicasio. Dan hub-hubnya juga Marin bro, Marin semua. Jadi masih QR nih. Jadi ingat sepeda pertamaku yang apa, Polygon Premier 4.0 masih QR gini. Sedangkan pet titik 4 atau lainnya udah TA. Tuh. Tapi aku senang banget sih sama ini sepeda. Simple gitu loh. Sayang kereta apinya tuh jam berapa ya? Kayak udah lewat. Di Banyuwangi itu sehari tuh cuma hitungan jari kayak bro, kereta api lewat tuh. Soalnya mungkin sepi ya, atau stasiun paling pucuk. Jadi keretanya ya tujuannya cuma kesini aja. Gak kayak di kota-kota besar yang tiap 10 menit gitu lewat. Sip, yuk kita lanjut. Lumayan udah dapat 12,3 km. Aduh. Ini kalau setelah hujan pasti licin banget. Pertama kali lewat single track ini pakai si Marin Nicasio. Kayak agak ajeb. Woi, ya ampun. Wow. Jembatannya ngeri.
Wow, aduh kerasa banget batu nih. Biasanya pakai siskiyun ya lewat sini, tapi masih oke ya, kayak XC atau gravel city bike. Sayang tuh kereta apinya tuh nggak lewat. Coba lewat bakal nambahin komposisi suasana. Jagung udah nggak padi ya. Nanjak, pavingnya lumayan sedikit kasar. Kita masuk lagi lewat sini nih. Best. Airnya kecil banget, padahal waktu itu tuh di musim hujan lumayan. Jadi supply ke sawah mungkin ya. Langsung seger. Apa ya, ke badan tuh ademnya dapat. Mungkin karena di samping kanan kiri banyak banget suplai oksigen. 41 menit mau 42, dapatnya 14 kilo. Nah, masuk lagi. Single track terakhir mungkin ini ya, single track terakhir. Banyak melewatkan single track tadi sebenarnya, masih lumayan ada, cuma aku nggak mau ambil resiko soalnya nggak bawa bidon bro. Kayak kemarin tuh, padahal aku nanjak dulu pakai MTB 17.30 tuh masih di hutan karet, jadi lumayan telat buka puasanya. Kering banget, kering kerotang. Aduh, oke. Udah pavingannya halus. Ya, kesimpulannya apa ya, setelah pakai sepeda ini 2 bulan lebih, 3 bulan, pernah juga waktu 2 jaman gitu lumayan pengen nyoba 50 kilo, 60 pernah, tapi ya kayak segitu-segitu aja. Aku tipikal orang yang kurang suka goes jauh gitu. Mending kalau sekarang 20 kilo, 30, besok 30. Nah, itu tuh mungkin aku yang tipe kedua tuh. Udah tenggelam matahari ini. Udah nggak kelihatan. Pavingan terakhir sebelum sampai rumah. Rimbun soalnya di sini bro. Wih. Kayaknya pas 1 jam sini gue sih. Nanjak. Nah, lebih eksplosif ya dibuat nanjak tuh. Apalagi RB tuh.
Wah, lumayan gelap bro. Udah 17:29. Kurang 5 menit lagi atau 10 menit. Oh, dulu jalan ini tuh ya bro, tanah jelek. Dan ada sayang banyak, bingung sampai yang di paving tuh mana lagi. Sebenarnya kanan ada, tapi aku kalau kanan pasti nggak nutut. Lumayan, rata-rata HR sekitar 140-an aja. Jadi gue edisi gravel ya ini. Marin Nicasio, alhamdulillah dapat 19 km, pas 1 jam lebih dikit nih. Soalnya mungkin tadi jarang banget ya ngaspale, lewat blusak-blusuk itu, jadi speednya itu nggak bisa kencang. Jadi oke lah, udah aja, dadah.